Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mendemonstrasikan web yang sudah kami buat, yaitu Arena 101. Di Arena 101 ini merupakan salah satu website untuk menyewa lapangan di daerah Karawang. Berisi dua lapangan, yang pertama lapangan badminton dan yang kedua lapangan futsal. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Indira Elangraini dan ini ada dua teman saya. Nama saya Deliani Dini Salam. Dan nama saya Rifa Sofia Prabat. Sebelum itu, kami akan mengenalkan Arena 101 ini berisi dua fitur. Yang pertama fitur untuk customer dan yang kedua fitur untuk admin. Nah, untuk fitur customer sendiri ini, jadi ada beberapa fitur nih yang bisa customer akses. Kayak misal customer tuh bisa melihat lapangan, menyewa lapangannya, melihat riwayat penyewaannya, dan juga mengedit si profilnya itu sendiri. Nah, untuk admin sendiri itu admin bisa lihat statistik buat dari penyewaan customer. Terus admin juga bisa mengelola lapangan, entah itu bisa ngedit lapangan, tambah lapangan atau hapus lapangan. Dan admin juga bisa mengelola customer, dimana di situ bisa melihat seberapa banyak penyewaan yang disetujui oleh admin. Oke, sekarang mari kita lanjut untuk demonstrasinya. Oke, jadi balik lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur dari web yang sudah kami buat, yaitu Arena 101. Nah, jadi kami ada dua rangkaian. Yang pertama itu demonstrasi web yang kami buat, fitur-fiturnya ada apa aja. Terus yang kedua itu ada demonstrasi untuk kode-kodenya. Nah, di sini sudah bisa dilihat, ini adalah tampilan dari web kami, Arena 101. Jadi, ketika kalian mengakses web ini melalui localhost, terus pemrograman web, project luas 2, terus pakainya indeks PHP, di sini kalian bisa melihat halaman utama dari web yang sudah kami buat. Nah, di sini ada beberapa navigasi barnya. Yang pertama ada beranda, terus tentang kami, tata cara, kontak, dan juga login. Nah, di sini saya akan sedikit untuk mengulik navigasi-navigasi yang ada di sini. Pertama, ketika kalian klik beranda, nah di sini muncul nih apa tampilan utama untuk si Arena 101, arenamu atau jadwalmu. Nah, terus yang kedua itu ada tentang kami. Nah, tentang kami ini itu isinya ada beberapa informasi kenapa kalian harus memilih si Arena 101. Karena Arena 101 ini memudahkan kalian untuk mengakses lapangan-lapangan, membooking lapangan, dan memudahkan kalian juga untuk bermain di mana saja karena ada beberapa pilihan untuk lapangannya. Terus kemudian di sini ada tata cara. Nah, di tata cara ini kalian bisa melihat tata cara booking melalui Arena 101. Yang pertama ada login atau daftar, terus ada pilih lapangannya. Jadi kalian bisa memilih lapangan entah itu mau lapangan futsal atau lapangan badminton. Nah, kemudian kalian bisa menentukan waktu untuk kapan saja kalian mau membooking si lapangan tersebut. Nah, setelah itu kalian bisa konfirmasi dan bayar. Nah, setelahnya kalian bisa bermain sesuai dengan jam yang kalian booking dan lapangan apa saja yang kalian booking. Nah, kemudian yang terakhir itu ada informasi untuk kontak. Kalau misalkan kalian merasa bingung atau kesusahan dalam melakukan pembookingan si Arena 101 ini, kalian bisa lanjut untuk menghubungi kontak-kontak dari WhatsApp atau email dari Arena 101. Kalau kita mau melakukan melakukan nanya-nanya gitu, kita bisa melalui si WhatsApp ini. Nah, bisa lanjut ke chat di nomor yang ini. Tapi jika kalian mau mengakses melalui email, kalian bisa juga, karena di sini nanti bakal mengakseskan ke email yang ada di sini, Arena 101 gitu. Nah, kemudian setelah itu kita bakal lanjut ke login. Nah, kalau misalkan kalian sudah mempunyai akun dan password dari akun Arena 101 ini, kalian bisa langsung masukin aja nih username sama passwordnya. Tapi karena kita belum punya
username dan passwordnya, kita bisa mulai daftar. Nah, di sini juga di sebelah kiri ada navigasi tentang informasi-informasi untuk 101. Jadi kayak selamat datang di Arena 101. Nah, ini ada kelebihan-kelebihan dari Arena 101 kayak booking yang mudah dan cepat, terus lapangannya berkualitas, terus bisa kapan aja diaksesnya. Nah, coba kita mau login di rumah misalkan. Ya, gmail.com. Kita pilih alamat rumah kita, nah, username-nya. Nah, passwordnya kita bakal nge-setup yang 123. Nah, ketika konfirmasi password, coba kita nge-setupnya 1234. Nah, kita mau lihat nih apa apa yang bakal ditampilkan sama si web ini ketika kita salah masukin password yang sudah di setup gitu. 123 terus ini 1234. Kita choose file. Coba. Nah, ternyata password dan konfirmasi password tidak cocok. Coba kita ulang untuk namanya. Karena ini udah benar 123, mari kita lihat apa yang akan ditampilkan. Nah, ternyata pendaftaran udah berhasil. Ini kita login. Karena tadi kita udah buat akun dan akunnya udah berhasil dibuat, coba kita karena tadi kan passwordnya 123. Kalau misalkan kita salah masukin password, apa yang bakal terjadi? Mari kita lihat. Ternyata username atau passwordnya salah. Jadi kita coba masukin username sama password yang benar. Terus kita login. Nah, nanti di sini bakal muncul notifikasi login berhasil sebagai Dira. Nah, di sini itu halaman ketika nanti kalian sudah bisa login sebagai customer dan udah berhasil buat akunnya. Di sini nanti bakal ditampilin seperti ini. Nah, yang pertama itu navigasi di Arena 101. Ketika kalian sudah login, itu bakal ada beranda, terus ada lapangan, ada riwayat sewa, profil, dan juga lokal. Saya akan sedikit menjelaskan. Jadi di beranda ini kalau kalian klik tetap bakal ada di halaman ini. Tuh. Terus kalau kalian klik lapangan, ini kalian bisa melihat daftar-daftar lapangan yang ada di Arena 101. Ketika kalian klik riwayat sewa, ini nanti riwayat penyewaan yang udah kalian sewa. Nah, terus ini profil dari pengguna yang udah kalian buat. Nah, untuk lapangan riwayat sewa profil nanti bakal dijelasin sama teman saya, yaitu Delia. Maka dipersilakan Delia. Nah, baik, terima kasih kepada Indira yang sudah menjelaskan bagian awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan bagian lain yang ada di customer. Kayak misal di sini ada untuk fitur lapangan, riwayat sewa, profil, dan juga logout akun. Nah, untuk halaman lapangan sendiri tuh dia tuh bisa kita akses dengan mengklik navigasi bar yang ke halaman lapangan, atau bisa juga kita tuh akses melalui tombol lihat lapangan yang ada di halaman beranda ini. Nih, dia tuh akan sama-sama mengarahkan ke halaman daftar lapangan. Nah, di halaman daftar lapangan ini tuh dia tuh bakal nampilin kayak semua daftar lapangan yang disediakan atau disewakan oleh Arena 101, mulai dari badminton dan juga futsal. Nah, di sini juga ada tombol untuk pencarian lapangan dan juga memfilter lapangan berdasarkan kategorinya, yaitu badminton atau juga futsal. Nah, untuk lapangan daftar lapangan yang di tampilannya tuh seperti ini. Jadi dia tuh nampilin seluruh lapangan yang ada di sini, ada 5 ya yang disewakan di Arena 101.
Kemudian di sini untuk detail satu-satunya tuh ada kategorinya, gambarnya, nama lapangannya, alamatnya, sama harga per jamnya. Nah, kalau misal kita mau lihat lebih detail mengenai lapangan ini tuh bisa kita lihat nih dengan mengklik tombol detail yang ada di sini. Misal kita mau lihat nih detailnya. Nah, ini tampilan untuk detail dari si lapangannya. Jadi kurang lebih isinya tuh sama kayak di kartu yang tadi, tapi ada penambahan di sini mengenai jam operasionalnya dan juga rekening pembayarannya. Dan juga ada tombol untuk menyewa sekarang gitu. Nah, kita mau coba nih untuk untuk fitur pencarian lapangan bisa digunakan atau enggak. Misalnya di sini kita nyari nih lapangan Dewi itu ada atau enggak ya. Kita tinggal klik aja, cari, maka di sini kalau misal dia ada, dia tuh bakal nampilin nih lapangan atas nama lapangannya tuh ada Dewinya gitu. Kalau misal kita cari lapangan yang nggak ada di daftar, maka tampilannya akan seperti ini gitu. Lapangan tidak ditemukan, coba gunakan kata kunci atau kategori yang berbeda. Bisa kita langsung reset aja pencarian. Bisa reset pencarian. Nah, kita juga bisa melihat nih kayak misal kita tuh mau lihat apa aja nih atau di mana aja nih lapangan badmintonnya. Sama kalau lapangan futsal adanya apa aja gitu. Kita bisa filter aja di sini pakai gunakan fitur filter. Nah, untuk menyewa lapangannya tadi kita bisa langsung eh, klik tombol sewa lapangan ini, atau bisa juga kita tuh lihat dulu si detail dari si lapangannya baru kita lakukan penyewaannya. Nah, dia tuh bakal langsung ngarahin ke halaman sewa lapangan, dimana untuk sewa lapangan sendiri tuh dia tuh berisi dari si detail lapangannya sama form pengisian untuk penyewaannya yang berisi di sini ada keterangan ID lapangannya, tanggal booking, jam mulai, durasi, total harga, estimasi jam selesai, dan juga opsi pembayarannya. Nah, untuk lapangan yang lain juga sama, tampilannya seperti ini. Kita misal nih lakukan booking lapangan untuk si Futsal di mana dia tuh memiliki ID lapangan 2. Kita tinggal input aja nih tanggal bookingnya. Misal kita mau booking di tanggal 3. Kemudian untuk jam mulainya tuh kita mau booking di jam 12. Untuk durasinya kita tentuin nih mau main seberapa lama gitu. Di sini saya input 2. Nah, untuk total harga dan estimasi jam selesainya dia tuh bakal secara otomatis gitu menghitung total harganya berdasarkan harga per jamnya sama durasi mainnya. Di sini kan untuk si wall futsal dia tuh harganya tuh per jamnya tuh 40.000. Kalau misal kita main 2 jam maka total harganya tuh 80.000. Nah, untuk estimasi jam selesainya juga sama, dia otomatis kalau misal kita mulai dari jam 12 dan durasinya selama 2 jam, maka estimasinya jam selesainya tuh di jam 2-an. Nah, untuk opsi pembayarannya ini ada dua pilihan, yaitu bayar sekarang atau juga bayar nanti. Kalau misal bayar sekarang, kita tuh bakal disuruh untuk mengupload bukti transfer. Kalau misal bayar nanti, kita tuh cukup lakuin konfirmasi sewa, nanti kita bisa bayar di halaman riwayat sewa. Nah, kita misal mau bayar sekarang, nih kita upload bukti transfernya ya di sini. Kita tinggal upload aja bukti transfernya, dimana nanti tuh jadi customer tuh tinggal transfer aja ke rekening yang tertera di sini gitu. Terus upload bukti transfernya di sini. Kita lakukan konfirmasi sewa, maka akan muncul notifikasi penyewaan berhasil dilakukan, cek di halaman riwayat sewa. Kita lihat nih di halaman riwayat sewa, apakah dia tuh udah tercatat atau belum. Nah, kita bisa akses halaman riwayat sewa dengan mengklik tombol navigasi riwayat sewa berikut. Nah, untuk halaman riwayat penyewaan sendiri itu tampilannya seperti ini. Dia tuh berisi riwayat penyewaan yang dilakukan oleh customer mulai dari tanggalnya, lapangannya, jam main, total harganya, pembayarannya, sama status status isi penyewaannya, sama ada tombol aksi yang beragam yang tombol aksinya itu beragam menyesuaikan dengan status pembayaran sama status si penyewaannya. Tapi untuk tombol detail ini tuh ada untuk seluruh penyewaan gitu. Nih, kita bisa lihat si detail dari si penyewaannya.
Untuk detail penyewaannya tuh bisa kita lihat informasinya tuh dari ID sewa, lapangan, tanggal mainnya sama jam mainnya. Kemudian di sini ada keterangan mengenai pembayarannya. Untuk metodenya tuh sama semua, yaitu transfer bank. Untuk statusnya karena tadi kita udah bayar ya, statusnya tuh maka lunas, dan total harganya tuh di sini ditampilkan gitu 80.000. Nah, terus di sini juga bisa dilihat nih bukti transfernya. Kita tinggal klik aja lihat bukti transfer. Nah, seperti itu. Nih, di sini di tombol aksi kalau misal kita udah bayar juga ada tombol aksi untuk melihat buktinya, yaitu yang bukti ini. Nih, kita bisa melihat bukti transfer pembayarannya. Nah, kita juga bisa membatalkan pesanannya gitu. Kita coba lakukan penyewaan lagi. Kita mau lihat nih kalau misal dia tuh nyewa di hari yang sama jam yang sama tuh apakah bisa atau tidak. Misal tadi kan kita udah menyewa di jam di tanggal 3 untuk jam 12. Nah, maka di sini kita tuh udah gak bisa milih lagi jam 12 sampai jam 1 karena dia kan mainnya sampai jam 2 ya. Maka di jam 2 ini bisa dipakai gitu karena dia baru selesai gitu. Nah, jadi akan otomatis gitu otomatis gak bisa gitu kalau misal dia tuh udah tersimpan di database gitu. Misal di sini kita lakukan untuk pembayarannya bayar nanti, maka kita cek nih kalau misal kita belum bayar di halaman riwayat sewanya itu seperti apa. Nah, kalau semisal kita tuh belum bayar, maka di sini disediakan tombol aksi untuk membayar. Yang mana kita tuh ketika kita klik bayar, dia tuh akan langsung diarahkan ke halaman bayar yang berisi detail penyewaannya sama kita disuruh unggah bukti transfernya. Kita coba bayar ya. Kita coba bayar. Kita tinggal upload aja foto pembayarannya. Kemudian klik tombol yang ini, maka muncul notifikasi bukti transfer berhasil diunggah. Kemudian kita cek nih di halaman riwayat sewa. Maka nih status pembayarannya itu akan berubah. Tadinya belum bayar menjadi sudah bayar. Sama di sininya tuh bisa dilihat sih buktinya gitu. Kita juga bisa nih ngebatalin pesanan, kayak misal kita tuh kayak gak jadi ya mainnya gitu. Kita coba batalkan pesanan yang ini ya. Kita tinggal klik aja tombol batalkan, maka akan muncul nih konfirmasi yakin ingin membatalkan. Kalau misal kita udah yakin, kita tinggal klik aja oke. Maka di sini untuk statusnya tuh akan otomatis berubah menjadi dibatalkan dan ada keterangan mengenai proses refundnya. Karena kan tadi dia udah bayar, jadi otomatis kayak uangnya tuh harus dikembalikan oleh admin seperti itu. Nih, kita juga bisa urutin nih si riwayat penyewaannya tuh dari terbaru atau terlama. Misal dari yang terlama, nih dia bakal nampilinnya tuh dari yang mulainya tuh jam 13 penyewaannya tuh 13.39 sama 13.41 gitu. Kalau misal terbaru juga sama, dia menampilkan yang terbaru dulu baru yang terlama. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba untuk ke halaman profil. Dimana untuk halaman profil pengguna tuh dia tuh nampilin kayak profil penggunanya mulai dari fotonya, username-nya, nama lengkap, email, alamat, dan juga untuk untuk memperbarui profil mulai dari username, mengganti password, nama lengkap, email, atau juga alamat. Kita bisa mengganti nih foto profilnya dengan mengklik icon yang ini, lalu kita tinggal pilih aja fotonya, bisa di sini kita pilih aja. Nah, maka dia tuh bakal otomatis terubah gitu ketika kita tuh ngupload si foto tersebut gitu. Berbeda ketika kita mau memperbarui profilnya kayak username kayak gitu, kita tuh harus menyimpan dulu perubahannya. Bisa di sini kita mau ubah nih username-nya jadi Dira aja, R-nya 1 Dira. Kita tinggal simpan perubahan. Nah, maka muncul notifikasi profil berhasil diperbarui. Terus bisa dilihat di sini untuk username-nya juga udah berganti ya, yang tadinya dir R-nya 2 jadi cuma Dira R-nya 1. Nah, di sini juga kita bisa ngeganti nih passwordnya dengan yang baru. Misal kita mau tadi passwordnya tuh 123 ya. Kita mau ganti nih passwordnya tuh jadi 1234.
Nah, kalau misal kita mengganti password, kita tuh ini harus mengisi password saat ini tuh untuk verifikasi. Jadi kayak kita tuh harus input password saat ininya tuh dengan benar. Kalau misal kita coba password saat ininya tuh salah, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Nih, password saat ini salah gitu. Jadi untuk si passwordnya tuh gak diperbarui seperti itu. Jadi ketika kita mengganti password, kita tuh harus memasukkan password yang benar gitu. Password saat ininya tuh yang benar. Nah, bisa benar, maka nih akan muncul profil berhasil diperbarui. Lalu kita coba nih login menggunakan password yang baru, apakah udah bisa atau belum. Kita coba logout dulu ya dengan menekan button logout yang ada di atas kanan. Kita konfirmasi, dan kita coba nih. Kita coba dulu login kalau masih pakai password yang lama. Di sini kita udah ya. Nih, maka dia tuh gak bisa login karena kan tadi udah diganti passwordnya gitu. Beda. Kita masukkan password yang baru. Nah, maka dia tuh berhasil login. Login berhasil, selamat datang gitu. Nah, mungkin untuk fitur-fitur dari customer sudah didemonstrasikan. Selanjutnya itu akan didemonstrasikan untuk fitur-fitur oleh admin, oleh Riva. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Indira dan Delia yang sudah mendemonstrasikan apa halaman-halaman yang dan fitur-fitur yang ada eh, di tampilan customer. Nah, sekarang aku bakalan jelasin kalau kita tuh loginnya sebagai admin. Nah, buat di admin sendiri, kita tuh nggak bisa daftar lewat sini karena uh, admin sendiri itu tuh kita udah atur di database. Nah, jadi di database-nya sendiri, nah admin tuh udah diatur. Nih, di sini tuh udah dibikin di database-nya. Jadi adminnya ini tuh bakal diatur sebagai role-nya admin. Nah, kalau yang tadi daftar itu bakal role-nya tuh user semua. Nah, admin ini tuh bakal ditetapin di database. Jadi gak bisa sembarang orang masuk sebagai admin. Oke, kita coba login aja sebagai admin. Nah, buat di tampilan admin sendiri itu seperti ini ya. Langsung ditampilkan dashboard admin. Di mana di dashboard admin ini tuh, di sini ada navigasi buat fitur-fitur di admin. Terus di sini juga ada statistik yang disetujuinya berapa, yang ditolaknya berapa, yang dibatalkannya ada berapa, terus yang menunggunya ada berapa, sama yang belum bayarnya berapa. Itu statistik dari penyewaan si customer. Nah, di sini juga disediakan hari, tanggal, dan juga waktu saat ini. Jadi ini tuh bisa memudahkan admin untuk melihat nih ini tuh masih waktu kerjanya atau bukan. Nah, di halaman admin ini terdapat 4 fitur. Nah, yang pertama itu ada dashboard. Nah, ini tuh yang mengarah ke sini, dashboard admin. Yang dimana ini tuh berisi tentang statistik dari penyewaan si customer. Terus juga ada fitur kelola penyewaan, dimana si admin ini tuh bisa mengelola penyewaan lapangan yang udah disewa sama si customer. Terus admin juga bisa mengelola lapangan nih. Nah, di kelola lapangan ini, admin itu bisa nambahin, ngehapus, ataupun ngedit si lapangan yang ada di arena 101 ini. Terus juga admin bisa ngelola customer. Nah, di sini tuh admin bisa ngelihat customernya tuh ada berapa, siapa aja, terus total sewa yang disetujui sama admin di customer ini tuh ada berapa, terus bisa juga lihat dari detail si customernya. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, tadi kan di dashboard admin itu tuh isinya tentang statistik dari penyewaan si customer. Nah, terus kita juga bisa kelola lapangan nih di admin ini. Nah, di halaman kelola lapangan ini tuh kita bisa tambah lapangan dengan tombol ini. Terus kita juga bisa lihat lapangannya ada apa aja nih, bisa di filter juga. Misalkan ini kita semua kan. Terus misalkan kita mau lihat lihat doang yang
lapangan futsal aja nih, ada apa aja, ada berapa gitu. Bisa langsung kita terapin nih. Di sini ada 3 lapangan futsal. Terus misalkan kita mau lihat yang badminton aja. Nah, langsung muncul ada 2 nih di sini yang disediakan arena 101. Nah, terus misalkan kita di sini kan cuma ditampilin ID, nama, lokasi, sama gambar ya. Nah, misalkan kita pengen tahu lebih detail nih admin ini, misalkan si lapangan ini tuh beroperasinya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, kita bisa lihat di sini nih di detailnya. Nah, ini tuh nampilin ID-nya, nama lapangannya, lokasinya di mana, terus harganya berapa. Nah, jam bukanya tuh dari jam berapa, terus jam tutupnya jam berapa. Nah, ini juga ada informasi rekening buat pembayaran si customer, sama ini tuh jenis lapangan apa gitu. Terus ada gambar lapangannya juga. Nah, terus di sini juga kita bisa hapus lapangan nih pakai tombol yang ini. Kita coba ya, misalkan kita hapus lapangan yang ini. Nah, kalau kita klik hapus, klik icon ini yang hapus ini, nah kita tuh bakal di tampilin notifikasi, yakin nggak buat menghapus si lapangan ini. Kalau kita yakin, kita tinggal klik OK. Nah, maka di sini tuh langsung otomatis kehapus. Nah, kita lihat juga nih, kehapus nggak di customer. Halaman yang lapangan yang tadi udah kita hapus di admin. Nah, di sini udah kehapus juga nih, berarti kita berhasil menghapus si lapangannya. Nah, terus misalkan tadi kan kita udah hapus ya lapangannya. Nah, kita pengen tambahin lagi nih biar si lapangannya tuh ada banyak pilihan gitu. So, kita langsung tambah di sini. Nah, di sini tuh kita bakal disuruh ngisi nama lapangannya apa, lokasinya di mana, terus harganya berapa, di jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa. Terus kita suruh isi rekening buat pembayaran juga. Terus kita juga pilih ini tuh jenis lapangannya apa, badminton atau futsal. Dan kita juga disuruh buat isi gambar dari si lapangannya. Nah, ini coba kita tambahin ya. Misalkan kita mau tambahin ini, Gradiasa Sport Hall. Misalkan nih alamatnya di Puri, misalkan sini. Terus harganya misalkan 50.000. Terus jamnya, nah selain kita bisa atur manual di sini, kita juga bisa langsung atur pakai ini nih biar lebih gampang. Misalkan kita pengen dari jam 9 pagi, 9.00 pagi misalkan. Nah, kan langsung tuh keubah di sininya, jadi lebih gampang, gak harus kita manual ngetiknya. Terus misalkan kita tutupnya mau jam 9 malam, tinggal kita nah, langsung ubah kan, jadi lebih gampang. Terus misalkan rekeningnya kita mau ini nih, misalkan ke bank ABC. Terus misalkan jenisnya ini pengen futsal, misalkan lapangannya ini tuh khusus futsal. Terus kita pilih foto lapangannya. Nah, ini misalkan. Nah, kalau kita udah yakin sama semuanya, nah kita tinggal klik simpan. Nah, otomatis di sini tuh udah ke tambah lagi lapangannya. Nah, kita lihat juga nih di customer udah ada atau belum. Nah, di sini juga udah ketambah nih lapangan yang baru kita tambahin tadi. Nah, di halaman kelola lapangan ini, selain kita bisa hapus terus lihat detail sama tambah lapangan, kita juga bisa edit nih. Misalkan yang ini kita mau ubah harganya. Nah, kita tinggal ubah aja nih di sini, misalkan jadi 45.000 aja per jamnya. Nah, kalau udah yakin, tinggal simpan perubahan. Nah, maka di detail ini udah otomatis ke ubah. Terus kita lihat juga nih di customer udah kerubah atau belum. Nah, di sini juga otomatis sudah kerubah ya. Oke, selanjutnya di admin ini tuh kita juga bisa ngelola customer. Nah, kita bisa lihat nih ada customer siapa aja, ada berapa yang udah
daftar di Arena 101 ini. Terus kita juga bisa lihat nih total sewa yang kita setujui dari customer-customer yang udah daftar di Arena 101 ini. Nah, ini tuh bisa memudahkan admin kalau misalkan admin ini tuh ngadain event gitu. Misalkan ada hadiah atau voucher buat yang nyewanya paling banyak. Nah, jadi ini tuh bisa memudahkan si admin untuk uh, melihat yang tadi ya, yang sewanya tuh paling banyak gitu. Nah, si admin juga bisa melihat lebih detail nih tentang si customer ini. Misalkan di sini nih ada customernya namanya Delia. Nah, jadi si admin juga bisa lihat namanya siapa, nama lengkapnya, terus username-nya apa, emailnya apa, alamatnya di mana, sama foto profil dari si customernya. Oke, buat fitur kelola penyewaan itu bakal dijelasin sama Delia. Kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur untuk kelola penyewaan di website admin gitu. Nah, untuk kelola penyewaan sendiri itu bisa kalian akses, bisa admin akses dengan mengeklik navigasi yang kelola penyewaan ini. Nah, di sini tuh untuk halaman kelola penyewaan lapangan, dia tuh menampilkan kayak keseluruhan kayak penyewaan yang tercatat di Arena 101, mulai dari tanggal di penyewaan itu dibuat, nama customernya, nama lapangannya, tanggal sewanya, jam main, status penyewaannya, status pembayarannya, sama tombol aksi untuk melihat detail dari setiap si penyewaannya, sama tombol aksi yang lain kayak di sini ada refund, terima, sama tolak. Di sini juga admin tuh bisa nyari nih nama customer dari nama di nyari nyari penyewaan berdasarkan nama customer. Bisa juga kita tuh si admin tuh filter si penyewaannya tuh berdasarkan statusnya, kayak misal yang menunggu, disetujui, ditolak, dibatalkan, belum bayar tuh yang mana aja. Bisa juga difilter berdasarkan lapangannya, kayak misal kita mau lihat nih yang penyewaan atas badminton Dewi itu siapa aja, Siwol siapa aja, Sakina siapa aja, Futsal 212 siapa aja, sama Adiatsa tuh siapa aja. Nih bisa dicari juga berdasarkan si tanggalnya gitu. Kita coba ya satu-satu untuk filter pencarian. Misal kita mau cari nih atas nama Delia tuh ada atau enggak. Nah, kalau semisal dia tuh gak ada, maka tampilannya tuh akan seperti ini. Si tabel penyewaannya tuh kosong dan ada keterangan belum ada penyewaan lapangan yang tercatat gitu ya. Kalau misal kita cari ada, nah dia tuh bakal nampilin gitu si penyewaan yang tercatat atas nama customer yang kita cari gitu. Bisa juga nih kita filter berdasarkan statusnya. Kita mau lihat nih kayak yang statusnya tuh menunggu tuh siapa aja gitu. Nih, di sini ada yang statusnya menunggu tuh ada satu atas nama Indira. Nah, kalau misal yang ditolak kita mau lihat nih. Kalau misal gak ada, dia tuh sama tampilannya tuh bakal kayak tadi kita melaporkan pencarian belum ada penyewaan lapangan yang tercatat. Nah, untuk si filter ini tuh jadi kayak gunanya tuh memudahin admin gitu dalam mengelola penyewaan lapangan. Jadi kita bisa menghemat waktu kalau misal nih kayak waktu saat ini kita tuh mau menyetujui semua penyewaan gitu. Jadi kita tinggal filter aja nih yang statusnya menunggu, terus tinggal siapa aja, terus kayak kita tuh bisa lihat satu-satunya gitu. Bisa juga nih admin tuh kayak mau ngeliat nih kayak pemesanan atas grup badminton Dewi itu atas nama siapa aja, sama tanggal berapa aja, sama jamnya tuh berapa aja. Pakai filter pencarian yang di sini. Well, kalau nggak ada tampilannya seperti ini. Ini misal kalau ada nih atas lapangan Siwong seperti itu. Bisa juga nih kita cari berdasarkan sih tanggalnya. Saat kita cari ya tanggalnya, eh, tanggal eh, tanggal sebelumnya juga bisa kita cari karena kan ini sebagai arsip juga ya. Nih, kita cari yang di tanggal 1 tuh nggak ada gitu. Seperti itu. Nah, untuk si aksi-aksi dari si penyewaan yang tersimpan di penyewaan
kelola penyewaan ini tuh ada beragam, kayak misal di sini kayak statusnya tuh dia dibatalkan sama status pembayarannya tuh udah bayar. Maka di sini tuh admin tuh bakal ditampilin nih aksinya tuh untuk melipat sama melihat si detailnya. Untuk kalau lihat detail tuh ada di semua penyewaan gitu, gak bergantung dengan status atau status pembayarannya. Kita misal lihat si detail dari si penyewaannya di sini. Detail penyewaan tuh ketika kita klik dia tuh nampilin nampilin si ininya detail penyewaannya, mulai dari nama, lapangannya, tanggalnya, jam mainnya, statusnya, sama kalau misal dia udah bayar di sini ditampilin bukti transfernya. Gitu. Kalau misal dia statusnya menunggu tapi udah bayar, maka di sini admin tuh berhak untuk menerima atau menolak pesanannya seperti itu. Kita coba nih kalau misal kita mau refund tuh. Jadi kayak refund ini tuh adanya tuh kalau misal dia tuh udah bayar tapi dibatalkan atau ditolak gitu. Nih, kita misal mau refund, kita tuh eh, admin tuh bakal disuruh untuk mengupload bukti refundnya gitu. Jadi admin tinggal upload aja bukti refundnya seperti ini. Maka kita terus habis di upload, admin tuh tinggal klik iya. Nah, maka muncul nih refund berhasil diproses. Kita lihat nih untuk di halaman customer si refundnya tuh udah ada atau belum, karena kan ketika tadi kita membatalkan dia tuh refundnya tuh masih diproses ya. Kalau tadi kita udah sebagai admin udah menambahkan refundnya, maka di sini di halaman customer tuh akan muncul tombol refund di mana kita tuh bisa melihat nih bukti pengembalian dananya si customer tuh. Nih, seperti itu. Kalau misal kita menerima, maka eh, kita tuh tinggal ngeklik tombol aksi yang terima. Di sini muncul konfirmasi terima penyewaan. Apakah yakin? Maka klik ya. Statusnya akan berhasil disetujui, sama ada muncul notif penyewaan berhasil disetujui. Nah, di halaman customer juga sama. Nih, dia statusnya tuh bakal diperbarui menjadi disetujui. Terus kalau misal kayak penyewaan yang udah disetujui itu si customer tuh bisa nyetak gitu. Nih, dengan disediakan nih tombol aksinya tuh cetak. Kita klik aja. Nah, di sini akan muncul kayak previewnya. Kemudian kita di sini cetak aja, mau cetak. Nih, kita klik print. Kita tuh akan langsung diarahin ke sini ke file manager, kita mau nyimpen si buktinya tuh di mana. Misal kita simpen di download aja. Kita save. Kemudian kita tinggal cek aja di sini di file manager kita. Nah, maka di sini tuh akan muncul nih, akan bisa dibuka, bisa dilihat nih stuk penyewaannya tuh mulai dari ID sewanya, nama penyewanya, nama lapangannya, tanggal jamnya, total harganya, rekening lapangannya, sama status pembayarannya itu. Seperti itu untuk si stuk sendiri. Nah, tadi kita udah melakukan refund sama terima ya. Selanjutnya kita akan mencoba fitur yang lain dalam pengelolaan penyewaan, yaitu untuk menolak. Tapi sebelumnya kita akan membuat dulu penyewaan baru yang akan kita tolak. Hmm. Kita refresh. Nah, di sini kalau misal dia menunggu sama belum bayar, maka di sini admin berhak untuk menolak pesanannya. Jadi kayak misal kalau misal kayak si fitur tolaknya ini, fitur tolaknya ini tuh akan muncul kalau misal dia tuh belum bayar sama dibatalkan gitu. Eh, bukan dibatalkan, karena kayak dia tuh belum bayar sama masih menunggu proses. Nah, misal kita tolak nih, kayak kita admin tuh wajib gitu untuk menolak dengan catatan gitu. Kayak misal kenapa sih ditolak gitu. Jadi harus ada keterangannya, misal kayak lama gitu, lama bayar. Kita admin tinggal ketik aja alasannya, lalu klik ya. Nah, maka penyewaan berhasil ditolak. Nih, terus kayak kalau dilihat si detail penyewaannya, catatan penolakannya juga ada di sini ditampilkan. Begitu juga kalau misal tadi kita merefund, di sini muncul juga di detailnya bukti refundnya.
Nah, di halaman riwayat sewa juga yang tadi ditolak sama admin tuh bakal muncul nih di customer catatannya. Kayak catatan penolakannya tuh kenapa lama bayar gitu. Bisa juga dilihatnya tuh di halaman detail tuh muncul di halaman detail catatan penolakannya tuh lama bayar. Seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin seperti itu kurang lebih untuk halaman fitur kelola penyewaan. Untuk logout juga admin bisa logout ya di sini dengan mengeklik tombol logout yang ada di bawah ini. Tinggal klik aja, lalu akan langsung diarahkan ke halaman login. Nah, selanjutnya tuh di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai si kode dari si program project ini. Mulai dari si autentikasi sama CRUD-nya ya. Nah, untuk kodenya kurang lebih disimpan dalam folder ini. Sini bisa dilihat ya. Kita zoom. Nih. Nih, bisa di sini dilihat. Jadi udah dipisah-pisahin. Jadi untuk admin di sini, untuk user di sini, sama ini untuk fitur keduanya ada daftar index.php, koneksi.php, login.php, sama logout.php. Nah, kalau misal di koneksi.php ini dia tuh file PHP yang gunanya tuh untuk menghubungkan si kode ini tuh dengan database yang udah kita bikin gitu. Di sini kita masukin server name-nya, nama username-nya sama DB name-nya. Terus kita tinggal buat koneksinya aja di sini. Lalu untuk di halaman untuk proses daftarnya kodenya kurang lebih seperti ini. Jadi kita inputkan koneksi dari PHP-nya, lalu kode PHP-nya kita metodenya tuh post, dimana dia tuh bakal ngambil inputan dari si nama, email, alamat, username, sama password, sama konfirmasi password. Nah, terus di sini terjadi pengecekan passwordnya tuh apakah sama dengan copy password. Kalau misal iya, maka dia tuh bakal langsung berhasil gitu. Kalau misal salah dia tuh bakal error gitu. Nah, untuk si passwordnya sendiri tuh di sini ini di hash itu di enkripsi menggunakan metodenya tuh password hash. Nah, ini untuk query untuk memasukkan username-nya atau create user barunya, insert into user, username, email, password, role, nama, alamat, sama fotonya. Nah, untuk si role-nya ini tuh default terisinya tuh user gitu. Gitu. Kemudian untuk di halaman login sendiri tuh jadi dia tuh ngambil data user berdasarkan username sama passwordnya, nanti dicek apakah sama atau udah ada di database. Kalau misal iya, maka loginnya tuh sukses, terus bakal diarahin sesuai role-nya. Kalau misal dia admin, maka dia tuh akan diarahkan ke halaman admin. Kalau misal dia bukan admin, maka dia tuh akan diarahkan ke halaman user seperti biasa. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya untuk fungsi create yang lain tuh misal ada di halaman ketika kita tuh melakukan proses sewa di sini. Jadi kayak sini ini ada proses sewa PHP. Jadi kayak tadi otomatis ngambil si user ID-nya tuh dari sesi, kemudian ID lapangannya tuh dari ID lapangan yang dipilih, kan dia sama di sheetnya tuh di default. Kemudian di sini menghitung totalnya, eh, kayak misal harganya, untuk harganya sendiri itu diambil dari database. Jadi kita select harga from lapangan dengan mengambil si ID lapangannya seperti itu. Kemudian kalau misal berhasil, di sini disimpan di dalam data sewa, di insert into penyewaan itu. Sini untuk ini untuk halaman yang terhubung dengan ini yang untuk di bagian front end-nya ya. Kemudian untuk editnya juga ada di riwayat sewa, dimana nanti tuh si customer bisa ngedit. Kayak kalau misal dia tuh nambahin bukti baru, kan itu kemasuknya tuh edit ya. hmm, di sini jadi kayak nih
gitu. Nah, ini kayak pengkondisian untuk setiap status, kayak misal kalau statusnya disetujui sama bukti udah bayar, maka ini tuh ada pengkondisiannya sendiri pakai else gitu. Kita di sini bayar sewa nih. Kalau misal kita bayar sewa, maka kodenya tuh seperti ini. Dia tuh ngambil ngecek dulu sesinya tuh ada atau user ID-nya ada atau enggak dari sesi, terus kayak di select gitu untuk detail penyewaan sama rekening lapangannya. Kemudian di sini untuk proses upload bukti transfernya. Nah, lalu kalau misal berhasil, dia tuh bakal di sini query-nya tuh update penyewaan set bukti TM gitu. Where ID sewa. Gitu. Nah, terus untuk di halaman admin juga terdapat fungsi create sama delete. Ya. Misal di sini admin kan tadi bisa ngedelete lapangan ya. Admin kalau nah ini untuk hapus lapangan. Ini kode untuk menghapus data lapangannya. Jadi dia tuh ngambil juga user ID-nya sama role-nya tuh sebagai admin, terus dicek ID-nya tuh apakah ada gitu. Terus kemudian ambil data lapangannya, kemudian terus dihapus nih satu-satu dari gambarnya, kemudian data lapangannya. Delete from lapangan where ID lapangan sama ID yang tadi di ini gitu di dari ini ID yang dikirim atau yang dipilih. Jadi ketika kita milih lapangan yang mau dihapus, kita tuh otomatis kayak ngirim si ID-nya kemudian diproses di sini. Terus kalau misal edit juga ini bisa ngedit lapangan, itu ngambil ngecek dulu nih si lapangan yang mau dieditnya tuh ada atau enggak. Kalau misal data tidak ditemukan ya udah gak bisa. Kalau misal ada maka dia tuh ngambil dulu nih nama lapangannya, lokasi lapangan, harga, jam buka, jam tutup, rekening, status, terus gambarnya. Kemudian kalau misal editnya berhasil, halamannya seperti ini. Kalau misal dia ngeganti foto, oh jadi nih dia tuh ngambil isian dari namanya tuh dari sini, jadi diproses dengan metode post. Nanti bakal diupdate nih lapangan set. Jadi ketika kita nge-update tuh akan diupdate semuanya. Kita update-nya update lapangan set, nama lapangan, lokasi lapangan, harga, jam buka, jam tutup, rekening, status sama yang lainnya juga. Nah, untuk di yang lain juga yang kelola ini ya, kelola penyewaan juga di sini ada sama untuk ngupdate kayak misal ngupdate yang diterima sama nolak. Di sini koneksi update penyewaan set status disetujui, ini set status ditolak. Kalau misal bukti refund dia tuh bakal masukin nih bukti refundnya seperti itu. Ini untuk kayak kita ketika kita memfilter select from lapangan penyewaan untuk user nama lapangan sama gitu. Nah, mungkin untuk untuk autentikasinya juga ada di bagian login. Ketika login tuh diautentikasi gitu. Ini tadi seperti itu. Mungkin sekian untuk penjelasan dari kodenya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bakal ditutup. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.